alhamdulillah UMS merupakan universitas swasta pertama ya. Karena kalau kita lihat urutannya itu 1 sampai 7 itu adalah negeri semua, dari UGM, UI, ITB. Nomor 8 itu adalah UMS. Dan ini adalah merupakan prestasi yang kita pegang berturut-turut dari 2015 dan sekarang 2016 alhamdulillah masih bertahan di nomor 8. Merupakan PTS pertama yang menduduki ranking masuk 11 besar universitas yang masuk dalam daftar berdasarkan Kistar. Pada malam hari ini nanti Pak Anam, yaitu Dr. Anam Sutopo yang akan menyampaikan materi. Beliau adalah lulusan S1-nya dari Prodi Bahasa Inggris UMS, kemudian program master diselesaikan di Universitas Negeri 11 Maret, kemudian doktor beliau raih juga di Universitas 11 Maret. Saat ini beliau sebagai Kepala Humas Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja nanti Pak Anam akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, termasuk juga berbagai beasiswa, program beasiswa, meskipun beberapa mungkin sudah terisi penuh, tetapi barangkali bapak-bapak punya putra-putra yang saat ini masih kelas 2 SMA atau 2 SMK, maka nanti tahun depan bisa segera diusulkan, karena UMS ini menawarkan banyak beasiswa untuk terutama kader-kader Muhammadiyah. Oleh karena itu nanti Pak Anam akan menjelaskan dengan detail bagaimana mekanisme pemberian beasiswa tersebut. Dari beasiswa kader, ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa Ahmad Dahlan, dan banyak yang lainnya. Jadi nanti segala permasalahan yang berkaitan dengan mahasiswa baru, nanti bapak-bapak bisa tanyakan langsung, karena Pak Anam adalah merupakan Kepala Humas yang ada di UMS. Segala persoalan yang berkaitan dengan UMS keluar itu beliaulah pakarnya. Oleh karena itu, karena waktu, langsung saja kepada Pak Anam, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah ila khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, baik Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah dari Salatiga, Gerobokan, Blora, dan tentu se-Solo Raya, beserta Bapak PCM yang rawuh di ruangan ini. Yang pertama, tentu tidak boleh kita berhenti mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena memang hanya Allah yang patut kita puji dan segalanya milik Allah. Oleh karena itu senantiasa kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sungguh dua wasiat yang bisa diberikan kepada kita, Quran dan Sunnah, dan insya Allah kita tidak akan sesat. Bapak yang saya hormati, sebenarnya materi yang terakhir ini bersifat informasi saja atau informatif tentang UMS, karena seharian Bapak-bapak sudah berdiskusi banyak tentang pengembangan dakwah berkemajuan yang insya Allah disampaikan oleh PP Muhammadiyah, PWM maupun dari UMS. Dan kesempatan yang puncak ini, yang malam menjelang tidur ini, perkenankanlah saya menyampaikan informasi
atau materi yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Walaupun mungkin dari sisi momentum ini sudah agak terlambat atau sangat terlambat, karena memang biasanya untuk informasi itu kami bergerak di bulan Oktober, di bulan September, November, Desember, 4 bulan itu biasanya kami sudah bergerak di lapangan. Tetapi tidak ada salahnya kami informasikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana UMS ini merekrut mahasiswa baru, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi pagi, bahwa basic kami adalah kualitas dan semua ditentukan oleh mahasiswa sendiri, tidak ada titip menitip dan seterusnya karena berbasis IT, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk bergerak seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya awali sebagai mukadimah, saya kenalkan, atau mungkin Bapak Ibu sudah Bapak-bapak sudah kenal betul bagaimana UMS ini lokasinya di Sukoharjo, tetapi namanya Surakarta. Memang sempat Pak Bupati Sukoharjo menanyakan bahwa namanya diganti Universitas Muhammadiyah Sukoharjo, tetapi dilihat dari historisnya memang SK dari Mendikbud tahun 81 itu bunyinya Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sejarahnya panjang, dimulai tahun 58, kemudian 75, 81 hingga sekarang. Sehingga kita tetap namanya, walaupun lokasi di Sukoharjo, namanya tetap Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun demikian, kita memang ketika itu kita tidak memiliki kampus di Solo, tetapi saat ini kita sudah memiliki kampus di Solo 4 lokasi. Yang pertama di Penumping, itu untuk Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian di selatannya DKT, itu untuk Pusat Pelatihan Profesi Guru, untuk PLPG Bapak Ibu. Kemudian di Jalan Rajiman, di depan sebelah baratnya Sarkembang, itu untuk kampus internasional. Dan yang baru dibangun tadi Pak Rektor sampaikan 10 lantai, itu di depannya Solo Grand Mall. Dulu Hotel Solo Inn, itu kita beli, kemudian karena dipakai untuk rumah sakit gigi dan mulut, untuk lantai 1 sampai lantai 6, lantai 7 sampai lantai 10 kita proyeksikan untuk double degree dengan Korea, sehingga sekarang baru ngecor di lantai 5. Mungkin kalau bapak-bapak lewat di Jalan Slamet Riyadi, persis depannya Grand Mall atau timurnya Gereja Gendengan, itu rencananya kampus kami yang internasional mau pindah situ. Kalau yang di Pabelan memang nyaris tidak berkembang, hanya ke utara dari ini kampus 1 Bapak Ibu, kemudian kampus 2 timurnya Yarsis yang gedung bulat itu, atau sudah diberi nama kampus induk Siti Walidah, yang insya Allah Agustus akan selesai pembangunannya dan semua unit terkait akan pindah ke timurnya Yarsis yang gedung buntar itu. Kemudian kita melebar ke utara, alhamdulillah kedokteran gigi sudah bisa pindah di Nggonilan yang menyatu dengan Pondok Pesantren Internasional Mas Mansur. Di sana juga 7 hektar. Dan kalau Bapak Ibu lewat depannya imigrasi, itu ada lahan 6,5 hektar yang tadi oleh Bapak Rektor dipersembahkan untuk masyarakat. Memang isinya hanya hutan kota. Jadi ada sekitar 1020 tanaman-tanaman langka yang kita peroleh dari Kalimantan Timur, kemudian kita peroleh dari Sorong, dari Irian, dari Raja Ampat, kemudian juga dari kawan-kawan Palembang, itu semuanya menanamkan di sana, termasuk kawan-kawan guru di lapangan yang melakukan outbound di Edupak, itu kadang-kadang nanam pohon di sana, tapi untuk dekade sekarang sudah kita tutup karena lahannya semakin banyak. Kemudian kalau memang tanamannya itu langka baru akan kita terima, tapi kalau tanamannya yang sudah ada itu kita alihkan di depan kedokteran. Ini sekilas kampus UMS Bapak Ibu. Kemudian yang tahun 2016 seperti yang Bapak Rektor katakan tadi, yang baru mungkin seminggu yang lalu dikeluarkan dari webnya QS
University Ranking in Asia yang bermarkas di Inggris itu melonsing bahwa UMS itu alhamdulillah ini tahun kedua UMS masuk di survei internasional dengan 9 indikator, semuanya berbasis internasional, lulusan luar negeri, kemudian pembimbing luar negeri, penulisan jurnal internasional, mahasiswa internasional, sehingga alhamdulillah dari seluruh Indonesia itu yang masuk 11, kalau kemarin yang masuk 9, kita nomor 8, untuk tahun ini kita juga sama, rankingnya tetap nomor 8, hanya ada kawan dari UBINUS Jakarta itu masuk di urutan 11. Ini saya ambil dari webnya QS University Ranking Asia, jadi Bapak Ibu ini. Tapi di balik itu Bapak Ibu, di tahun 2016 awal ini juga kita memperoleh prestasi mahasiswa teknik, mahasiswa arsitek itu memenangkan lomba nasional desain jembatan di Petra, alhamdulillah juara 1. Kemudian lomba juga cor beton itu juga juara 1. Kemudian dari mahasiswa geografi, pendidikan geografi di Harunisa itu menjadi Mawapres Kopertis menuju nasional. Insya Allah kita persiapkan untuk Mawapres nasional, dan dia satu-satunya delegasi PTS yang mempresentasikan di Malaysia dan Singapura, semua dibiayai oleh Kopertis. Dan yang terakhir adalah mahasiswa teknik dinamik itu memperoleh kesempatan ke Jepang dan ke Amerika untuk presentasi tentang kemahasiswaan. Hanya ada 3 swasta yang dilibatkan dan salah satunya UMS. Ini tahun 2016. Sementara untuk tahun-tahun sebelumnya banyak prestasi-prestasi yang bisa kita kutip, bahwa kita masuk 50 perguruan tinggi Indonesia yang menjanjikan masuk sejak tahun 2006 sampai sekarang. Kemudian Webometric kita masih di kisaran ranking di Indonesia itu nomor 26, masih kalau PTM masih bertiga antara UMS, UMM dan UMY. Kemudian untuk ranking-ranking yang lain kita alhamdulillah UMS ini masuk di kancah nasional. Begitupun untuk hibah. Sama untuk pustakawan kita terbaik tingkat Kopertis wilayah 6 Jawa Tengah, dan tentu banyak lagi yang saya sebutkan mungkin karena waktu hanya 1 jam. Jadi kalau kita lihat UMS dalam angka itu Bapak Ibu, Bapak-bapak, kisaran mahasiswa UMS itu di angka 27.000. Biasanya kalau memasuki bulan September itu kita puncaknya karena habis menerima mahasiswa baru itu 28.000. Tapi kalau saat ini mungkin posisi masih di angka 22.000. Jadi kisarannya masih di angka tersebut. Dengan dosen kira-kira 1.000, dosen tetap sekitar 650, dosen profesi sekitar 300-an. Kemudian untuk karyawan 300-an lebih, 350. Kita memiliki 12 fakultas ditambah 1 program pasca sarjana, 54 program studi, dan program khusus, twinning program, kemudian program internasional. Kita juga memiliki 4 program studi vokasi, sekarang tambah 2 jadi 6. Kemudian di pasca sarjana ada 13 program master dan 1 program doktor. Tapi yang masih paling banyak mahasiswanya adalah di Magister Administrasi Pendidikan. Kemudian untuk profesi, kita memiliki profesi apoteker, psikolog, advokat, nurse, dokter gigi. Yang sedang kita perjuangkan ini fisioterapi dan guru PPG. Tetapi memang untuk PPG, untuk yang fresh graduate belum ada keputusan dari pemerintah, yang ada baru SM3T. Jadi sarjana mengajar di daerah 3T. Dan kebetulan yang disebutkan Pak Rektor tadi untuk 4 perguruan tinggi swasta yang dilibatkan itu memang untuk mengelola yang SM3T. Bukan untuk fresh graduate yang
Banyak sekali alumni-alumni kita menanyakan apakah sudah ada program PPG untuk yang fresh graduate. Tetapi untuk penyelenggaraan PPG pendidikan, PLPG, alhamdulillah kita masih dipercaya oleh pemerintah. Alumni kita lebih dari 100.000 dan kemarin juga mewisuda 900, sehingga jejaring kita sudah tidak hanya nasional tetapi internasional. Itu jejaring yang kita miliki. Di samping itu memang kita memiliki akreditasi institusi masih B, tapi kita persiapan mengajukan, mudah-mudahan tahun depan bisa berubah jadi A, mohon doa restunya. Kemudian 30% program studi terakreditasi A, dan hampir sekarang kita itu semuanya ketika ada reakreditasi itu kebanyakan yang turun adalah A, karena kita memiliki banyak asesor dari BAN PT. Kemudian kita memiliki 21 guru besar yang siap membimbing, dan 30% dosen ini sudah doktor, dan kita tidak lagi memiliki dosen yang sarjana. Yang master masih sekolah beberapa, tetapi untuk yang ngajar itu kalau di pasca sarjana sudah tidak ada master, walaupun kepangkatannya tinggi, ngajar nggak ada, semuanya harus doktor dan profesor. Itu untuk menjamin bahwa kualitas kita ada. Rasio kita masih normal, rata-rata di bawah 100, bawah 1/60. Jadi kalau kemarin ada perguruan tinggi yang ditutup itu memang kita sangat aman. Ada yang 140, ada yang 150, ada yang 170, tapi rata-rata memang kisarannya itu. Kemudian rekrutmen melalui dosen ODS. Kerjasama luar negeri kita memiliki banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kerjasamanya sendiri, karena kebetulan saya ini di Humas dan Kerjasama, saya bagian yang mendokumenkan MOU antara kawan-kawan yang memiliki MOU dengan luar negeri. Kalau kerjasamanya itu ada kira-kira 67. Tetapi kalau double degree-nya memang betul hanya ada 5 maaf, dengan Kingston, kemudian dengan Darwin, kemudian dengan Korea, dan dengan Taiwan. Itu yang double degree yang seperti diutarakan oleh Pak Rektor tadi pagi. Mahasiswa asing kita posisi di tahun kemarin itu 211, kemudian tahun ini naik tambah 16, tetapi juga ada yang lulus, sehingga kisarannya masih di angka 200 untuk mahasiswa luar negeri kita, baik dari Thailand, Malaysia, Filipina, dari Palestina, dari Polandia, Myanmar, semuanya ada. Tapi mayoritas memang dari Thailand Selatan, dari daerah Fatoni. Itu gambaran UMS Bapak Ibu yang sebagai pengantar. Selanjutnya kami laporkan untuk posisi PMB sampai tadi siang di daftar itu pendaftarnya 10.684, yang diterima 5.884, yang sudah bayar daftar ulang itu 4.244, yang mengundurkan diri itu 225. Tetapi setelah diupdate, barusan saya telepon di ODS, itu pendaftarnya sampai sore tadi, karena saya update siang data ini, 10.752, kemudian yang mendaftar ulang, yang sudah bayar itu 4.359, yang mengundurkan diri 225. Sehingga kalau kita lihat angka 11.000, kemudian kita terima 6.000, itu kompetisinya sangat ketat, 1:2. Tetapi memang kebanyakan yang mendaftar di kedokteran. Kedokteran itu tinggal 2 kursi, yang diterima 124, yang bayar 118, yang mengundurkan diri 4. Sehingga masih nyaris, masih 2 kursi untuk kedokteran umum. Kedokteran gigi PGSD itu ketat, sekarang sudah memasuki kuota penuh. Biasanya Bapak Ibu kalau PMB setelah pengumuman SBMPTN itu baru kayak laron, semuanya itu pengennya ya baris. Per hari biasanya kami menerima
orang yang registrasi atau membayar itu kisaran 300. Tetapi melihat ya sekarang sudah 4.359, kursi yang kita sediakan 6.500, mungkin masih sekitar 2.000, sehingga sekitar itu untuk yang tersedia. Kemudian kami sampaikan kepada bapak-bapak tentang PMB bahwa seperti yang lainnya, bahwa PMB kita itu diawali tepat tanggal 2 Januari awalnya dan diakhiri minggu ketiga atau minggu keempat Agustus. Ini sudah, tradisi ini sudah dilaksanakan semenjak tahun 2003-2004, sehingga pokoknya begitu masuk tahun baru kita langsung buka pendaftaran, sehingga kita mengalir saja, mana yang sudah penuh itu kita tutup, mana yang belum kita buka. Itu sudah berjalan lama sekali, dan gedung admisi itu yang melayani, tetapi masih di bawah naungan Biro Administrasi Akademik, sehingga Bapak Ibu apabila ada tetangga ataupun saudara yang ingin berminat ke UMS, itu masih ada waktu sampai tanggal 27 Agustus 2016, dan kebetulan jam kerjanya adalah jam 8 sampai jam 12, kemudian kita tutup jam 13, buka lagi sampai jam 15. Tes dan registrasi dapat dilakukan pada jam-jam tersebut. Kira-kira kalau tidak antri itu 1 jam selesai, karena kita menganut one day service, sehingga tempat pendaftarannya hanya di kampus ini untuk yang kita layani. Ini ODS ini terobosan baru Bapak Ibu. Sejak tahun 2004-2005 kita menggunakan sistem kuota, sehingga tidak lagi seperti kawan-kawan yang lain yang melalui fase pendaftaran, kemudian fase ujian, fase pengumuman, fase gelombang 1, fase gelombang 2, fase gelombang 3, ataupun mungkin bahkan ada yang gelombang dini, ada yang gelombang lanjutan dan seterusnya. Kita sudah meninggalkan pola seperti itu. Kita menggunakan pendaftaran berbasis IT, sehingga semuanya berbasis komputer. Itu yang dikembangkan sejak tahun 2004-2005, dan alhamdulillah terobosan ini kita lakukan terus menerus, kemudian kita perbaiki di mana titik lemahnya. Karena memang kalau dilihat dari sistem itu sangat aman karena IT kita sudah bagus. Jadi ODS ini kita anggap valid karena instrumen untuk penjaringan mahasiswa baru ini di samping ketersediaan database. Jadi Bapak Ibu, database kita ini bisa mengacak 5.000 lebih tipe soal. Tetapi memang acak itu yang melakukan komputer, sehingga walaupun duduk berdampingan itu soalnya tetap berbeda. Tes 3 kali pun tidak mungkin menemui soal yang sama juga, sehingga semuanya dikocok berbasis komputer. Itu berkait dengan soal. Kemarin soal kita update, kemudian kita ujikan tryout di sekolah-sekolah favorit se-Solo Raya, ditambah mitra dari Gerobokan dan Pekalongan. Itu memang soalnya dianggap kategori sulit. Artinya memang banyak yang tidak lulus untuk tryout. Nah, itu kita anggap bahwa materi itu materi yang sangat valid untuk diujikan. Dan kita berbasis passing grade. Ketika bukaan awal tanggal 2 Januari itu kita buka passing grade yang paling rendah. Kedokteran gigi, kedokteran umum yang jadi primadona itu biasanya dibuka pada grade paling rendah 74. Saat ini grade-nya 84. Jadi naik terus. Kemudian jurusan-jurusan yang lain itu grade dibuka paling rendah di angka 36. Kemudian naik sehingga sesuai dengan seiring dengan yang diterima, yang lolos dan yang bayar, itu grade akan naik. Sehingga bisa dipastikan biasanya
tradisi setelah SBMPTN itu grade-nya sudah di atas skala ambang sangat baik. Semua rata-rata prodi seperti itu. Misalnya sudah di atas 60 semua. Tapi ya fluktuatif tergantung program studinya. Kemudian Bapak Ibu, di samping di kampus itu kita mulai tahun 2013-2014 kita menyediakan satu bis, kita sebut bis umat, UMS Automobile Admission Test. Bis ini keliling di Jawa untuk jemput bola. Ada beberapa mitra dari Pantura, kemudian dari Banyumas, dari Pacitan, dari Ngawi, dari Madiun, itu bisa telepon kami atau kami yang berinisiasi untuk kerjasama, sehingga bis kami ini akan datang ke titik tertentu untuk melakukan tes di tempat, sehingga bis kami ini dilengkapi dengan IT. Kemudian sama soalnya ketika di IDS, hanya saja yang membedakan fakultas kedokteran gigi dan fakultas kedokteran umum dan fakultas kedokteran gigi tidak boleh. Karena memang untuk dokter umum dan dokter gigi itu fase yang paling awal harus tes kesehatan jiwa, sehingga setelah kesehatan jiwa itu dianggap lolos, maka harus tes kesehatan fisik, buta warna atau tidak. Setelah itu lolos baru tes akademik. Ini berlaku untuk yang dokter umum maupun dokter gigi. Tapi kalau selain dua itu bisa tes di dalam bus ini. Bus ini kursinya hanya 16 Bapak Ibu, jadi sangat nyaman sekali. Pintu depan untuk masuk, pintu belakang untuk keluar. Jadi di depan di dalam bus itu hanya isi laptop, connecting dengan server di kampus. Dan ini sudah berjalan tahun ke-3 atau ke-4 untuk keliling di Pantura, kemudian Pacitan, kemudian di Ngawi dan di kawasan selatan. Ketika ada pameran pendidikan pun, selama halamannya itu bisa dimasuki bis, biasanya kami membawa bis ini hanya untuk kepentingan pameran, sehingga kami cukup membawa satu bis dan alat-alatnya sudah lengkap di dalamnya. Ini yang untuk jemput bola. Untuk daerah-daerah di luar Jawa, Bapak Ibu, kami juga mengadakan kemitraan baik di Lampung, Bengkulu, Banjarmasin, Palangkaraya. Kemarin tahun ini yang baru kita buka kemarin di Aceh, di Sebubu Salam, dan ada 2 tempat, yang satu saya lupa. Kemudian kita akan masuk ke kawasan timur di NTT, tapi sampai detik ini belum ada respon dari mitra di sana, baik di PDM maupun di mitra sekolah menengah atas. Jadi kami juga punya tim untuk terjun ke luar Jawa, baik melakukan branding maupun selling. Kalau branding itu semuanya free, artinya kita ke daerah mitra, baik Jawa maupun luar Jawa, sifatnya adalah promotif. Kemudian ketika ada kawan-kawan pengelola SMA Muhammadiyah itu menyelenggarakan training motivasi, kami juga memberikan sponsor, sehingga untuk trainernya itu kami yang mengirim biaya trainernya dan pihak sekolah hanya menyiapkan siswanya. Kompensasinya hanya kami diberi waktu untuk sosialisasi tentang PMB, sehingga kerjasama antara sekolah dengan UMS sudah berjalan sekian waktu. Di samping itu kami ini titik tengah. Ketika kawan-kawan dari barat yang mau ke Surabaya, ke Bali, biasanya study tour, itu juga mampir ke UMS. Atau kawan-kawan guru yang dari kawasan timur maupun utara, mungkin dari Bluro ataupun dari Purwodadi, kalau berminat, andai kata wisata ke Jogja atau ke Bandung dan pas jam siang itu bisa mampir ke UMS, kami dengan senang hati untuk menerima putra-putri Bapak Ibu, sehingga di sini akan kami berikan sosialisasi kepada UMS, hanya kompensasinya kami menyiapkan makan siang, sehingga dari pihak travel atau dari pihak sekolah bisa mengurangi budget untuk makan siang. Jadi memang itu yang kita kembangkan untuk brandingnya. Tetapi untuk sellingnya memang kami menjual. Ketika kami tes ke daerah itu memang kami hanya memungut
100.000. Normalnya di sini 300.000, tetapi kalau kami datang ke daerah itu 100.000, kemudian sekarang kita naikkan 150.000. Sebagian memang kontribusinya untuk mitra, sebagian untuk operasional. Dengan catatan kalau diterima itu harus melengkapi 300.000. Sehingga 150.000 tidak perlu ke kampus, sudah ngirit. Kemudian di sana tinggal tes masuk ke bis ini. Tetapi nanti kalau sudah diterima harus daftar ulang ke kampus dan melengkapi kekurangannya. Karena 300.000 itu biaya pendaftaran, kalau kemarin dipungut oleh sekolah itu 150, ya berarti tinggal menambah 150.000 lagi. Lama pendaftaran Bapak Ibu, kalau di kampus itu cukup 1 jam tidak ada, karena soalnya 50 dikerjakan 1 jam maksimal. Kalau 1 jam itu baru menyelesaikan 30, otomatis akan di-close oleh sistem. Kalau baru mengerjakan 30 menit tetapi soal sudah selesai, masih bisa membolak-balikkan soal. Jadi 50 menit itu 60 menit atau 1 jam itu maksimal. Otomatis ketika nomor terakhir yang dikerjakan, bukan urutan, itu sudah diklik, langsung akan ada pemberitahuan dari petugas atau printer apakah diterima atau tidak di jurusan yang dimaksud. Sehingga mulai pengisian data, kemudian foto kartu ujian, itu semuanya dilakukan kira-kira ya 2 jam. Karena ujiannya sendiri hanya 1 jam. Sehingga teman-teman yang dari Bengkulu, yang dari Banjarmasin, yang dari Samarinda itu cukup menyempatkan waktu kira-kira 2 jam kalau pas tidak antri. Hanya saja memang kalau jurusan-jurusan yang diambil itu yang tidak mudah, itu memang tesnya bisa berkali-kali. Tetapi sistem itu memberi kesempatan 3 kali untuk sekali bayar. Jadi 300 itu untuk tes 3 kali. Kami memberi toleransi maksimal ujian di UMS ini hanya 9 kali. Sehingga kalau sudah 9 kali atau 3 kali bayar, itu sudah kita anggap cukup, sudah maksimal. Silahkan skor yang tertinggi itu dipakai untuk mendaftar. Misalnya ambil kedokteran umum, itu bayar sekali, ujian 3 kali, bayar lagi 3 kali lagi, bayar sekali lagi 3 kali lagi, 9 kali kok skornya masih di bawah yang ditentukan, mungkin baru 70, maka dipersilahkan untuk mendaftar ulang di prodi yang skornya di bawah 70 dan tidak perlu tes. Kalau dulu 15 kali, pernah 21 kali, tetapi ternyata bidikannya hanya itu saja. Sehingga untuk mulai tahun kemarin hanya kita batasi 9 kali atau 3 kali bayar sudah cukup. Untuk tempat tesnya tadi sudah saya sampaikan, baik yang di Jawa maupun ya tadi disampaikan oleh Mbak Aam atau Bu Ma'amarah. Ini ibu kita ini direkturnya pesantren Pesma Mas Mansur, sehingga beliau ini lulusan dari Darwin tapi juga alumni UMS Bapak-bapak. Jadi UMS ini menghargai alumninya, ketika alumninya itu memang bagus kita rekrutmen. Ya ini Australia, kalau Mbak Am ini lulusan Australia, saat ini menjadi direktur Pondok Pesantren Modern Mas Mansur yang posisinya di Ngonilan. Bapak-bapak kalau tadi sempat masuk ruangan, bednya itu ya bednya Mas Mansur, sehingga punya koleksi banyak karena kapasitasnya di Mas Mansur itu 560 siswa. Ya, itu khusus untuk mahasiswa yang luar negeri, yang double degree. Tetapi juga kalau masih ada seat kosong, boleh untuk mahasiswa internasional dari Indonesia maupun mahasiswa umum, PGSD dan seterusnya. Mungkin lain kali bisa berdiskusi banyak tentang Mas Mansur. Baik Bapak Ibu, tentang beasiswa, memang beasiswa ini jadi menarik dan jadi daya tarik. Di UMS ini banyak sekali beasiswa Bapak Ibu. Rata-rata kalau kita buat itu antara 600 sampai 3.600.000 lah. Ya, baik dari Bank Jateng,
dulu dari Super Semar, kemudian dari PPA, BBM, Yayasan Toyota, yang dihentikan oleh Pak Rektor itu hanya dari rokok. Kalau dari rokok itu murni sudah tidak diterima oleh Pak Rektor, sehingga memang mohon maaf kalau yang dari berbau rokok itu biasanya tidak diterima. Nah, sementara untuk internal sendiri kita menyediakan Bapak Ibu 5 jenis beasiswa, yaitu beasiswa bibit unggul Muhammadiyah dan daerah, kemudian beasiswa unggulan Muhammadiyah atau yang kita sebut beasiswa kader, kemudian beasiswa international variety, dan beasiswa prestasi. Dan yang sedang berjalan tahun ini dan sedang dievaluasi adalah beasiswa Ahmad Dahlan. Ini sedang ongoing. Kalau beasiswa Ahmad Dahlan ini tidak diberikan kepada calon mahasiswa baru, tetapi mahasiswa yang sudah masuk, kemudian ditentukan oleh pejabat terkait setara dekan, dan dia harus membiayai tunjangannya dipotong 100.000 setiap bulan, kemudian ditambah dari UMS 300.000, sehingga mahasiswa itu sudah free segalanya, masih ditambah 400.000 setiap bulannya. Itu kalau yang sekarang sedang dievaluasi dengan SK Rektor. Baik Bapak Ibu, untuk bibit unggul Muhammadiyah dan daerah itu penerima beasiswa atau fasilitas yang diberikan kepada penerima itu berbentuk bebas tes akademik, artinya memang tidak ada tes akademik, keringanan dana pengembangan sebesar 50%. Dana pengembangan kita untuk tahun ini yang paling rendah itu 2.300.000 untuk Fakultas Agama Islam, yang paling tinggi itu 144 juta itu untuk Fakultas Kedokteran Umum. Kemudian untuk SPP kita sudah menganut sistem kredit semester, itu yang paling rendah 1 SKS 94.000, yang paling tinggi itu 650.000 satu SKS-nya. Jadi kalau Bapak Ibu putranya di kedokteran saat ini masuk itu satu SKS 650.000, kalau mengambil 20 SKS tinggal mengalihkan 20. Tetapi kalau Bapak Ibu putranya mengambil di yang SKS-nya 94, ya sama saja, 94 kalikan 20, itulah kira-kira. Jadi masing-masing prodi punya tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jurusan yang dituju. Kemudian untuk penerima beasiswa bibit unggul Muhammadiyah dan daerah ini akan memperoleh uang sebesar 150.000 per bulan, tetapi hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengajukan beasiswa lagi, tetapi dengan skim yang berbeda. Apakah Bank Jateng, apakah dari PPA, dari BBM, dari PPE, dari Pemda, ataupun dari Astra, karena di bidang 3 itu banyak sekali sponsor beasiswa. Kalau UMS sendiri kira-kira ada sekitar 600 yang disediakan oleh internal UMS sendiri ini. Kemudian untuk persyaratannya sama saya kira, yaitu tercatat sebagai siswa tahun 2015-2016 ini semester 5. Tetapi ini sementara memang sudah tutup. Mungkin Bapak Ibu kalau mengambil beasiswa ini tahun depan. Jadi usahakan di bulan Maret atau Februari itu sudah memperoleh informasi. Siswa memiliki prestasi akademik di sekolah 20% terbaik, dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah. Prosedurnya sama, mendaftar online, menunjukkan berkas, kemudian berkasnya dikirim ke kampus. Atau mungkin fotokopi semester 1 dan sampai semester 5 itu dilegalisir, kemudian dikirim ke PMP. Kalau dari rentang waktunya Bapak Ibu, hampir di keempat beasiswa tadi itu sudah ditutup, karena memang pendaftaran gelombang 2 itu ditutup pada tanggal 14 yang lalu, mungkin 4 hari yang lalu sudah ditutup. Jadi minggu depan itu sudah ada seleksi. Minggu depan itu sudah ada proses seleksi, sehingga mohon maaf ini hanya bersifat informasi, tetapi kegiatan ini setiap tahun ada. Jadi 4 beasiswa itu, beasiswa kader, beasiswa bibit unggul daerah,
kemudian beasiswa prestasi dan international priority itu setiap tahun ada. Kemudian biasanya schedule-nya tanggal 28 nanti akan kita umumkan dan yang bersangkutan harus registrasi. Nah, ini untuk yang bibit unggul daerah. Kemudian untuk yang unggulan atau mahasiswa kader itu beasiswa unggulan itu ditujukan kepada siswa yang saat ini itu sedang duduk di kelas 12, mempunyai prestasi berkemampuan akademik tinggi, atau dengan kata lain 5% terbaik, dan aktif dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah atau otonom di bawah Muhammadiyah. Ini untuk mahasiswa unggulan yang salah satu diantaranya yang menggagas UMS Cinta Subuh, kegiatan setiap hari Sabtu, sudah berjalan mulai tanggal 5 Maret sampai sekarang ini. Bagi yang hafid Quran itu mendapatkan perhatian khusus, sehingga kalau Pak Rektor berkali-kali mengatakan kalau di 11 Maret atau perguruan tinggi yang lain yang hafid Quran itu diberi kuota, tetapi kalau UMS Pak Rektor menyampaikan akan ada penghargaan khusus karena memang UMS ini juga punya ma'had yang salah satunya untuk kegiatan hafid Quran ini. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya kuliah di UMS, mulai dari biaya pengembangan, biaya kuliah, biaya wisuda, semuanya gratis. Semester 1 sampai semester 8. Sehingga nyaris tidak berbiaya. Program biasa unggulan itu berlaku untuk program studi kecuali kedokteran umum, kedokteran gigi, dan double degree. Jadi memang kedokteran umum, kedokteran gigi ini belum tersentuh oleh beasiswa tersebut. Secara rinci yang diterima adalah bebas dari biaya pengembangan, bebas dari biaya kuliah termasuk SKS, praktikum, biaya ujian skripsi, kemudian juga penerima beasiswa ini dievaluasi setiap semester memang, dan jika prestasi tidak memuaskan fasilitas bisa dihentikan, sehingga memang ada cambuk harus serius sebagai kader Muhammadiyah yang mengembangkan organisasi maupun studinya harus lancar. Jadi fasilitas ini tidak mencakup ujian ulang skripsi, kemudian KKL ataupun praktek di rumah sakit bagi di kesehatan, apakah perawat, apakah gizi, apakah fisioterapi. Bebas juga biaya wisuda. Syaratnya tidak jauh beda. Proses pendaftarannya juga tidak jauh beda, hanya menyertakan surat keterangan penghasilan dari orang tua yang disahkan oleh pejabat setempat, serta menyertakan surat rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah setempat tentang aktivitasnya di Muhammadiyah ataupun di kepengurusan organisasi Muhammadiyah. Itu untuk yang membedakan dengan program studi yang lain, beasiswa yang lain. Sehingga berkas pendaftaran sama, itu dibawa ke kantor admisi. Untuk mahasiswa unggulan ini kemarin dari kuota tahap, biasanya setiap tahun itu disediakan antara 50 sampai 60 mahasiswa. Gelombang pertama kemarin diharapkan 25 tersaring, tetapi tampaknya baru tersentuh di angka 12 atau sekian. Jadi untuk gelombang 2 ini mungkin peluang masih sangat besar untuk adik-adik yang mendaftar di beasiswa unggulan ini yang sudah ditutup 4 hari yang lalu. Dan insya Allah Senin atau Selasa itu sudah mulai ada pemanggilan untuk wawancara dengan BPH, dengan Pak Marbusi, mungkin dengan tim yang lain juga. Untuk wawancara akademik dan ahli Islam Muhammadiyah itu dilakukan oleh pimpinan UMS, Rektorat dan BPH. Oleh karena itu penerima beasiswa atau calon mahasiswa tidak bisa diwakilkan, harus datang sendiri wawancara di kampus ini. Tentang jadwal bisa membuka di web. Jadi berdasarkan hasil evaluasi dokumen dan wawancara, maka pimpinan universitas atau Pak Rektor itu berhak memutuskan siapa saja yang menerima beasiswa kader ini. Jadi keputusan ini bersifat final. Karena peminatnya alhamdulillah dari tahun ke tahun itu banyak, di atas angka 200. Memang kompetitif sekali. Oleh karena itu pimpinan biasanya ketika wawancara cukup ketat dan diperoleh mahasiswa kader atau beasiswa unggulan yang betul-betul militan, insya Allah.
Kemudian bagi mahasiswa yang sudah lolos seperti biasa registrasi, dan yang berikutnya adalah beasiswa untuk International Priority atau BIP. Itu UMS memberikan beasiswa ini mencakup biaya kuliah mulai dari dana pengembangan, biaya kuliah hingga biaya wisuda. Biaya lain seperti praktek, rumah sakit, ujian skripsi, mungkin pertukaran pelajar ke luar negeri atau KKN pendidikan di Thailand, di Malaysia, itu tidak di cover atau menjadi tanggungan mahasiswa, karena memang international priority ini dikhususkan untuk mahasiswa yang internasional. Jadi BIP ini untuk mahasiswa Indonesia yang menempuh kuliah pada program kelas internasional. Kita memiliki 18 kelas internasional, Bapak. Tetapi tidak berlaku untuk program double degree. Double degree itu yang tadi dikatakan Pak Rektor, memperoleh ijazah dari UMS dan dari luar negeri. Kalau teknik itu dengan Kingston di Inggris, kemudian kalau kimia di Derby, kemudian kalau manajemen di Darwin Australia, kampusnya Bu Mu'amarah ini. Kemudian kalau di Korea dan di Taiwan ini ada 11 program studi, khususnya kesehatan dan teknik. Kemudian untuk biaya beasiswa yang diterima itu bebas dana pengembangan, bebas kuliah, bebas biaya kuliah SKS, bebas praktikum, bebas ujian biaya skripsi. Jadi penerima beasiswa ini juga sama, dievaluasi setiap semester, dan kalau tidak memuaskan bisa dihentikan. Biaya wisuda juga tidak dipungut. Prosedurnya hampir sama, tetapi yang pasti adalah 5% terbaik di sekolah. Semester 1, semester 5, kemudian siswa yang memiliki nilai TOEFL bahasa Inggris, TOEFL International itu 475, masih di bawah 500. Jadi siswa yang mendapat surat rekomendasi dari sekolahnya untuk mendaftar beasiswa ini. Kemudian pendaftaran hampir sama, tanggal 14 juga sudah ditutup Bapak Ibu untuk gelombang 2. Yang terakhir adalah beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini bertujuan untuk membantu siswa yang berprestasi, ditunjang dengan prestasi olahraga dan seterusnya itu. Sama, ini untuk umum kecuali pendidikan dokter dan dokter gigi dan double degree. Jadi memang untuk double degree, dokter umum, dokter gigi itu hampir belum menerima beasiswa ini. Untuk prestasi di sekolah itu 25% terbaik, bukan 5%, tapi 25%, dan harus ditunjang dengan prestasi-prestasi yang lain, baik dalam bidang olahraga maupun dalam bidang ilmiah maupun seni, itu minimal juara di level provinsi. Yang menyelenggarakan juga harus bereputasi, bukan sembarang yang menyelenggarakan. Kemudian yang diperoleh itu fasilitas bebas tes akademik atau jalur non-tes, kemudian keringanan dana pengembangan 50%, dana beasiswa akan diberikan 150 per bulan, tetapi hanya 1 tahun. Setelah itu dilanjutkan dengan beasiswa skim yang lain. Itu di bidang 3 banyak sekali. Tadi saya sampaikan Bank Jateng, PPA, PPM, PPP, Pemda maupun Toyota Foundation, kemudian banyak sekali. Termasuk dosen-dosen kita Bapak-bapak itu kalau ke luar negeri ataupun sekolah itu biasanya oleh Pak Rektor dikasih stimulan untuk cari beasiswa, baik ke luar negeri dari pemerintah kita maupun dari pemerintah luar negeri, dan dikasih stimulan bonus sesuai dengan SK Rektor. Kalau ke luar negeri itu sekitar 40 juta, kalau dalam negeri sekitar 15 juta. Kemudian untuk pendaftaran tidak jauh berbeda. Tadi 25 terbaik. Saya kira yang terakhir adalah bidik misi. Kalau bidik misi saya kira Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Memang bidik misi ini programnya pemerintah. Kita hanya ikut mensukseskan. Untuk bidik misi masih dibuka. Terakhir pada tanggal 22 Juni. Pendaftarannya pukul 16 melalui online di laman pemerintah
di bidikmisi.belmawa.ristekditi.go.id. Jadi kita memperoleh kuota itu ini tanggal 22 Juni, ini masih dibuka, maaf tahunnya salah ketik tadi, 2016 yang betul. Kemudian untuk seleksinya, pengumuman seleksi berkas itu tanggal 27, verifikasi data seleksi tanggal 29.30, pengumuman hasil tes CBT dan wawancara tanggal 4, tanggal 5 Juli sampai 25 itu checking lapangan atau home visit, 27 Juli pengumuman diterima atau ditolak, 28 Juli diregistrasi, Agustus sudah bergabung untuk penyambutan mahasiswa baru. Hanya saja Bapak Ibu kami sampaikan untuk bidik misi, kami di UMS ini dari Kopertis diberi kuota 30, pendidikan biologi 1, kewarganegaraan 2, pendidikan akuntansi 2, pendidikan bahasa Inggris 1, bahasa Indonesia 1, dan seterusnya. Kuotanya hanya 30 untuk beasiswa bidik misi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira untuk PMB masih berjalan saat ini, dan informasi beasiswa sudah saya sampaikan tadi, ada 5 skim yang dikelola, tambah bidik misi 6, tetapi masih banyak peluang-peluang beasiswa yang disediakan di bidang 3. Mungkin itu Bapak Ibu informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita sambung, sementara kita kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Pak Anam yang sudah menjelaskan dengan detail. Sengaja tidak saya potong karena saya yakin bahwa informasi ini menjadi sangat penting, terutama bagi Bapak Ibu yang barangkali putra-putrinya saat ini mungkin sudah kelas 3, mungkin harap-harap cemas sedang mau masuk di mana, atau mungkin putra-putri Bapak Ibu yang sekarang kelas 2 SMA atau SMK. Sehingga tadi dikatakan oleh Pak Anam bahwa untuk beasiswa beberapa sudah ditutup karena memang mulainya bulan Maret sudah dimulai. Dan UMS memang sudah punya jadwal rutin 2 Januari 2017 itu sudah dibuka. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memang yang sekarang putra-putrinya masih kelas 2 dan memang pengen meraih beberapa beasiswa tadi, mungkin mulai sekarang sudah disiapkan, dan nanti begitu dibuka Januari tahun depan bisa segera daftar sehingga kemungkinan untuk lolos akan lebih besar. Namun demikian, barangkali ada pertanyaan, ada 10 menit gitu, silakan ya Bapak yang mewakili beberapa sayap gitu ya. Depan ini 1, kemudian Bapak 2. Sayap sini nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya wakilkan ke sini. Oke, tidak ada, boleh depan, kemudian yang Mas dan Bapak yang tadi sudah 2 ya. Oke, terima kasih Bapak, silakan. Nama dan dari mana? Mungkin singkat saja biar nanti ini Pak Anam bisa menjawab dengan lebih jelas. Silakan Bapak. Minta tolong Mas. Terima kasih. Nama saya Heru Anwar dari cabang Kota Bengawan Surakarta. Dari mana Pak? Cabang Kota Bengawan Surakarta. Solo. Oh, Surakarta ya. Ini pernah kami mendapat informasi bahwa kaitan dengan kerjasama internasional, bahwa pada eranya Pak Bin Samsudin ternyata juga UMS itu membantu dunia internasional untuk beasiswa di sini. Bahkan kami pernah bicara langsung dengan mahasiswa yang dari Filipina Selatan di Sukomoro itu. Ternyata dia sangat terima kasih dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan hanya mendamaikan saja Pak Ibu sekalian. Muhammadiyah bukan mendamaikan saja, Pak Bin itu langsung mendamaikan. Bukan pemerintah Indonesia tapi Muhammadiyah dengan Filipina Selatan itu. Tapi dia juga bergerak langsung memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Filipina Selatan, bahkan dari Muangte namanya itu. Nah ini apakah program itu masih ada sampai dengan sekarang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya, monggo langsung saja. Kita langsung semuanya saja Pak. Ya. Kita buka 1 termin saja. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Saya dari orang pinggiran Bu. Dari mana Pak? Dari sini Bu. Pabilan sini. Pabilan. Iya, Oke. Saya terima kasih atas informasi ini, karena saya anggap saya walaupun pinggir pagar dan saya banyak bergaul dengan dosen-dosen, tapi ternyata informasi itu kurang nyampe ke saya. Itu atau mungkin saya yang, padahal saya juga aktif di Muhammadiyah, anak saya juga aktif di Pemuda Muhammadiyah.
tapi ternyata kok kelihatannya sudah terlambat. Kebetulan anak saya ini kelas 2 di MAN. Ya walaupun prestasinya tidak bagus, cuman tadi ambil rapot ya cuman ranking 3 aja. Dan anak saya semua alumni sini dan masih ada yang kuliah di sini. Saya memang anak saya harus sekolahnya di Muhammadiyah, tidak pernah saya daftarkan kemana-mana. Cuman ya kalau urusan beasiswa kok terlambat, padahal saya juga seorang pensiunan yang untuk membiayai ini sangat berat. Nah inilah yang saya tanyakan, kira-kira ini anak saya yang di MAN ini yang terakhir, untuk bisa mendapatkan itu caranya gimana? Memang nggak bisa ya nggak tahu, saya mau sekolahkan kemana. Karena terus terang ini yang sekarang nomor 3 ini masih di tarbiyah semester 4 ini sudah sangat berat untuk menyekolahkan. Ya saya tidak begitu banyak berharap, tapi saya tetap cintakan Muhammadiyah gitu aja. Jadi mungkin kalau memang nanti ada jalan keluar ya saya terima kasih. Kalau toh misalkan nanti anak saya itu setelah kelas 3 mau ke sini tidak bisa dibantu full, ya mungkin seperempatnya atau sepertiganya gitu mungkin. Dan jelas rumah saya di belakang sini, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amirul Bu dari Sragen, muridnya Pak Anam Sutopo di Stain Sastra Inggris jurusannya, Pak. Yang kami tanyakan, yang pertama, Universitas Muhammadiyah itu ada kurang lebih 177 PTM, bahkan ada yang pasca dan juga program doktoral. Akan tetapi yang kami tanyakan, mengapa belum satupun PTM kita yang mempunyai program studi olahraga? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, program beasiswa Magister Pemikiran Islam, barangkali itu perlu diadakan, Bu, karena kemarin saya tanya ke Ustadz Samsul Hidayat itu sudah tidak ada program lagi untuk yang MPI. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kami tanyakan adalah untuk kelas internasional fikih dan usul fikih di Universitas Muhammadiyah Surakarta, program pasca sarjana. Ini kan untuk menyukseskan internasionalisasi Muhammadiyah. Akan tetapi yang kelas internasional fikih dan usul fikih ini kok belum ada sosialisasi. Bahkan tadi di sini Bapak Dr. Anam Sutopo belum menyinggung sama sekali. Padahal ini sesuai amanat Muktamar Muhammadiyah adalah untuk membumikan atau internasionalisasi Muhammadiyah. Mengingat ini juga sangat penting sekali. Barangkali itu yang kami sampaikan, mohon jawaban dan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya Bapak silakan, yang terakhir yang belakang ya. Silakan Bapak agak singkat. Ya, ini biar merata ya. Dari Solo ada Pak Biran Sragen. Dari mana Bapak? Grobogan. Dari mana Pak? Dari Grobogan, saya Purwodadi ya. Grobogan. Dulu juga alumni sini. Anak saya juga ada di sini, kata seperti Pak itu. Pertanyaan saya, paparan tadi, mungkin ada yang mohon dijawab. Yang hafal Al-Quran berapa juz? Tadi belum ada berapa juz yang bisa diterima di sini. Apa 30, apa cukup 3 juz itu? Itu masih belum ada tadi, Pak. Ya, yang kedua, penelusuran, penyaluran alumni, Bu. Apa semacam bimbingan karir. Tadi belum dipaparkan. Misalnya difasilitasi oleh sini oleh UMS, diarahkan bekerja di mana, di kementerian mana dan sebagainya, sehingga kita bisa connect.
Karena sekolah-sekolah lain, perguruan lain banyak yang menawarkan begitu, tapi tadi tidak ada. Sehingga kami sebagai wali murid tidak cemas, karena yang akan datang ya termasuk kita ini mahal pun berapa enggak apa-apa, sementing sesuk genah dadi apa. Tewas untuk beasiswa tapi sesuk nganggur itu loh. Ya, ini di orang desa. Saya banyak di kanan kiri kita banyak lulusan UMS. Maaf ya Bu ya. Bingung hubungan genah. Ini mohon ini. Juga dijak rapat PCM apa gak gelem sebab apa? Golek gawean. Ini mohon perhatian karena ada sekolah-sekolah saya tahu persis yang misalnya di job fair-nya sini dan sebagainya itu diarahkan sedemikian rupa dibimbing sampai dapat pekerjaan. Apakah sini juga? Ya, itu pertanyaan saya. Baik di dalam maupun di luar negeri. Tadi tidak ada paparan itu. Kemudian yang berikutnya fasilitas atau semacam keringanan untuk anak PDM atau PCM atau anggota, karena tadi dia kayak ngomong-ngomong dengan teman saya sama-sama anak orang PCM. Iya anak wong PCM malah ra kanggo, ning wong njobo-njobo malah dadi wong perang-perang. Nah, ini piye iki? Wong duwe kok malah trauman. Nah, ini tadi ngomong-ngomong saya sambil ngopi. Ini mewakili teman-teman dan termasuk saya sendiri. Dan yang terakhir, ini kebanyakan alumni kita ini tak kelompoki kon nggawe utawa rapat ngedekno PCM utawa apa itu wangele ra umum, Bu. Kayak nyekel welut nang jero ana wangele ra umum. Ketok iki lulusan UMS tapi wangele ra umum. Nah, ini ada penyakit apa? Itu. Kemudian seperti meneruskan dari teman saya tadi, kenapa tidak dibuka studi Islam S3? Karena itu penting untuk perang di desa dan di wacana umum sekarang. Padahal kita ya sekolah katanya yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terakhir silakan Bapak singkat dari mana? Yang baju hijau belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Khairul Huda dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gubuk Purwodadi. Pertanyaan yang pertama, jadi kalau tadi yang dari bapaknya dari PDM mahal tidak apa-apa, kalau saya malah sebaliknya, karena kebetulan saya itu jadi pengasuh di panti asuhan. Jadi kalau saya lihat anak-anak di panti asuhan itu ekstrimnya bilangnya itu makan saja mereka susah. Ya, jadi ini ada lulusan dari panti asuhan itu takut untuk mendaftar. Walaupun sudah saya tawari bahwa di UMY, di UMS ada beasiswa bidik misi yang jelas semuanya gratis. Tapi ternyata mereka masih ada rasa takut nanti tinggalnya di mana, makannya bagaimana, seperti itu. Maka pertanyaan yang pertama adalah bidik misi itu apakah ada prioritas untuk santri di panti asuhan atau pondok pesantren Muhammadiyah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di UMY itu kan ada beasiswa kader untuk kedokteran dan kedokteran gigi, plus beasiswanya juga full gratis. Nah, apakah di UMS ini ada atau tidak? Jadi yang khusus untuk pondok pesantren dan panti asuhan Muhammadiyah, kalau di UMY Jogja kan gratis full di kedokteran umum maupun kedokteran gigi. Nah, apakah di UMS ini ada atau tidak? Kalau misal tidak ada, kapan adanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian, karena waktu juga monggo Pak Anam untuk menjawab. Ini banyak sekali ya dari Solo, Pabilan, Sragen, dan Purwodadi. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah mahasiswa dari luar negeri atau dari kawasan muslim atau beasiswa persyarikatan ya Pak ya.
Jadi memang betul Pak, kami itu men-follow up baik dari Filipina, dari Moro, baik S1 maupun S2-nya itu ada, memang itu dirintis oleh beliau Pak Din Samsudin ketika itu. Dan sampai sekarang Pak itu dengan Thailand masih Pak. Bahkan kemarin itu untuk pasca sarjana kita juga menerima 2 mahasiswa dari Thailand Selatan, dari Faton University. Untuk yang S1 juga masih Pak, ini masih taraf seleksi juga. Jadi kami masih melanjutkan apa yang telah dirintis oleh dan ini karena ini kerjasama perserikatan Pak, untuk membantu kawan-kawan di luar negeri yang berbasis Muslim, terutama daerah konflik, baik di Moro maupun di Thailand. Kami masih berjalan Pak sampai saat ini Pak. Kemudian yang kedua, Bapak ya termasuk investor di WMS karena semuanya anaknya lulusan WMS. Tetapi kalau beasiswa yang dimaksud atau yang penjenengan maksud adalah dalam skim 1, 2, 3, 4 tadi, kader Muhammadiyah, kemudian bibit unggul daerah Muhammadiyah, BIP maupun internet itu memang sudah tutup Bapak. Yang paling sangat memungkinkan itu dari beasiswa Ahmad Dahlan. Jadi kalau dari beasiswa Ahmad Dahlan itu memang seleksinya tidak seleksi seperti yang saya sampaikan, seleksinya adalah seleksi di tingkat pejabat dekan atau setara dengan dekan, karena dia berkewajiban untuk memberikan beasiswa dipotong 100.000 per bulan, ditambah dari WMS 300.000 dan 400.000 diberikan kepada yang bersangkutan selama studi. Sehingga cuman tadi saya matur bahwa beasiswa Ahmad Dahlan ini baru berjalan setahun dan saat ini pada masa di review, dilihat ulang apakah diperbaiki atau diteruskan atau dihentikan. Tapi kalau saya melihat asas manfaatnya sepertinya kok dilanjutkan. Tapi sekali lagi karena itu berkait dengan kebijakan, semua tergantung dari pimpinan, dalam hal ini Pak Rektor. Tetapi yang paling memungkinkan adalah Ahmad Dahlan. Kalau tidak, nanti kalau sudah masuk ke UMS semester 3 itu bisa ke bidang 3 dan beasiswanya banyak sekali Pak macamnya. Seperti tadi yang saya matur, PPA, Bank Jateng, bahkan UMS sendiri itu ada biasa seperti itu. Tetapi kalau yang dimaksud skim yang ini, yang 4 yang saya sampaikan ini, atau bahkan termasuk 5 bidik misi, ini sudah berjalan Pak, sudah 4 hari yang lalu sudah tutup. Apakah bisa ditutupkan? Nah itu mohon maaf saya belum bisa menjawab. Memang kalau di perguruan tinggi itu informasi itu mahasiswa harus aktif Pak. Tidak akan diberitahu, tetapi mahasiswa yang harus aktif mencari tahu. Biasanya di jajaran bidang 3 itu ada pengumuman yang ditempel, sehingga apakah terlambat atau tidak itu biasanya ketika membaca Pak. Nah tapi kalau punya kawan atau mungkin request dulu, mestinya kalau Bapak sudah request ke dulu atau minta nasihat dulu ke Ustadz Najam, mestinya seharusnya tidak terlambat. Tetapi kalau ada keterlambatan itu mesti ada yang miss Pak. Apakah kurang aktif mencari informasi atau pas kesana dilalah pas tutup, itu bisa jadi faktor-faktor itu muncul Pak. Memang yang paling baik adalah harus proaktif Pak. Tapi mestinya kalau menurut saya sudah permisi atau sudah minta nasihat ke Ustadz Najam mestinya diberitahu, karena bidang 3 dengan bidang 4 itu selalu saling memberitahu informasi-informasi yang sangat penting baik untuk mahasiswa ataupun untuk staf. Jadi itu Pak, peluang tetap ada, tetapi peluang itu tidak menghampiri yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan harus proaktif mencari informasi Pak.
Insya Allah Pak. Ya. Kemudian yang tadi Pak olahraga ya Pak. Oh ya, untuk keringanan Pak. Kalau untuk keringanan, apakah keringanan membayarnya diangsur atau keringanan berapa persen atau bahkan free sekalipun, itu sifatnya ajuan Pak. Kalau memang betul dari Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, atau dari lingkungan Muhammadiyah, monggo mengajukan aja ke pimpinan, dalam hal ini ke Pak Rektor. Ya, masalah keputusan tetap Pak Rektor Pak. Sifatnya yang bersangkutan membuat surat ajuan, apakah keringanan yang dimaksud membayar dicicil, atau keringanan yang dimaksud adalah minta kebebasan berapa persen lah, atau mungkin bahkan total dibebaskan. Nah, itu sifatnya permohonan atau ajuan kepada pimpinan, dalam hal ini kepada Pak Rektor. Nanti biasanya Pak Rektor itu diproses di bidang 2, di bidang Wakil Rektor 2 dan stafnya akan memproses sesuai dengan arahan Pak Rektor. Jadi terkabul atau belum terkabul itu sifatnya kebijakan Pak. Mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan, tetapi kami hanya memberikan jalurnya, itu sifatnya ajuan. Kemudian Pak, memang betul 177 perguruan tinggi PTM, dan kita salah satu diantaranya. Kalau yang olahraga itu setahu saya yang ada di Sorong, STKIP Sorong, tempatnya Pak Rustam, itu ada olahraga. Tetapi alhamdulillah tahun ini kita UMS itu mengajukan olahraga. Yang proposal kemarin sudah kita upload, karena saya sendiri juga yang menjadi sekretaris tim, itu sudah kita upload, hanya belum keluar. Yang keluar adalah S2 kimia. Yang sudah ada informasi positif itu profesi fisioterapi. S2 PGSD perbaikan sudah keluar. Nah, yang belum keluar itu olahraga, kemudian hubungan internasional dengan S2 informatika. Ini belum keluar hasilnya. Kemudian kalau MPI, insya Allah nanti kami sampaikan kepada Pasca, dalam hal ini Prof. Dimyati, agar beliau berkenan membuka lagi MPI. Kemudian untuk internasional fikih ini saya kira juga menarik. Sekali lagi, kalau yang bersifat kebijakan akan kami catat, nanti kami berikan kepada pejabat terkait. Kalau S1 internasional nanti kami sampaikan ke Pak WR1. Kemudian untuk MPI kami sampaikan ke Pak Dimyati, Prof. Dim, selaku Direktur Pasca Sarjana. Untuk bimbingan karir Bapak, ada Pak di UMS bimbingan karir, sehingga kita punya aset, dan setiap tahun menyelenggarakan kayak semacam eksebisi untuk bimbingan bimbingan karir di GOR Pak. Biasanya setahun sekali ada. Tetapi memang kalau personal itu menyediakan juga bimbingan di gedung pusat dekat kantornya BPH, itu aset Pak. Jadi ada, kita punya itu, dan kebetulan Mas Farid PhD di ekonomi itu yang alumni UMS juga menjadi ketua alumni UMS. Kemudian untuk hafid Quran berapa juz ini ya semakin banyak semakin dipertimbangkan Pak. Iya. Karena sifatnya bukan prioritas. Kalau Bapak-Bapak melihat atau mendengar atau mungkin bahkan merasakan, di 11 Maret ada 7 orang hafid Quran diterima di Fakultas Kedokteran. Itu berkali-kali juga ada usulan ke Pak Rektor. Tadi apakah ada beasiswa untuk dokter, untuk pondok pesantren Muhammadiyah atau kader. Itu memang sampai saat ini Pak Rektor belum memberikan beasiswa untuk dokter umum maupun dokter gigi maupun program double degree. Karena kosnya mungkin menjadi pertimbangan. Tetapi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu nanti juga akan kami sampaikan Pak WR1 bahwa ada usulan yang demikian. Tetapi dari basicnya berapa juz hafidnya itu semakin banyak semakin menjadi pertimbangan gitu loh Pak. Karena sifatnya hanya konsideran, hanya pertimbangan, bukan mutlak di seperti perguruan tinggi yang lain. Fasilitas apa untuk anak PWM, anak PDM? Sama Pak, bahwa untuk putra-putri bapak-bapak pimpinan baik cabang, ranting, wilayah itu sifatnya hanya memberikan kontribusi yang positif.
Sehingga kalau calon mahasiswa itu otomatis tadi ada skim-skim yang beasiswa yang bisa diperoleh. Karena kader Muhammadiyah atau mahasiswa unggulan itu biasanya memang dari keluarga Muhammadiyah, apakah bergerak di PDM, PJM atau PWM. Tetapi kalau tadi kaitannya dengan pengangguran urusan pekerjaan itu biasanya memberi nilai plus, Pak. Kalau rekrutmen kemudian ada 2 sama-sama berkualitas, nah biasanya yang diprioritaskan adalah yang dari persyarikatan. Ya ini prihatin, Pak, memang ada beberapa atau bahkan banyak lulusan UMS, lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah, Pak, itu memang tidak hanya ratusan, ribuan, puluhan ribu, Pak, bahkan ratusan ribu. Kalau di UMS sendiri memang baru 110.000 alumni, tetapi memang banyak yang kurang aktif di PDM. Ini kemarin kita sudah membuat program bahwa beberapa mahasiswa itu sudah diwajibkan untuk mengikuti pengajian di ranting atau cabang atau daerah minimal dalam 1 semester itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian ini sedang kita rintis untuk KKN di cabang dan ranting, sehingga kita akan berusaha untuk mendekatkan mahasiswa UMS dengan Muhammadiyah baik di cabang maupun di ranting. Yang sudah akan mengawali adalah FKIP. FKIP itu ada KKN pendidikan dan tahun ini akan mengawali untuk ber-KKN pendidikan di cabang atau di ranting, sehingga kalau siang itu PPL, kalau sore atau malam itu nyantrik di cabang atau di ranting. Ini sedang kita awali. Mungkin ke depan kalau Paliteng ini bagus, maka akan dikembangkan ke seluruh mahasiswa UMS yang jumlahnya 6.000 sampai 7.000 untuk terjun ke cabang maupun ranting. Tapi sekali lagi ini masih digodok di bidang 1, Bapak. Saya belum bisa memutuskan apakah iya atau tidak, karena kami berdua kebetulan dari FKIP, kami tahu betul kalau yang FKIP tahun ini akan memulai program KKN pendidikan di cabang dan ranting itu. Memang belum semuanya, tetapi akan diawali. Kemudian akan dievaluasi asasnya. Ya tadi untuk kader pondok pesantren, kapan kalau ada ini, kalau kapan ada ini sekali lagi kebijakan ini nanti kami hanya bisa menyampaikan ke pimpinan Pak Rektor atau ke Pak WR1 yang dalam tanda petik bidang akademik, sehingga usulan Bapak mudah-mudahan terrespon sehingga segera ada beasiswa kader yang ya atau dari pondok yang boleh mengambil dokter umum maupun dokter gigi. Ini kami usulkan. Nah, untuk bidik misi sekali lagi Pak, ini programnya pemerintah, tetapi memang yang mengelola bidang 3 yang mengajukan otomatis kalau apakah ada skala prioritas itu kalau dari persyaratan mesti ya dipertimbangkan, Pak. Kalau betul-betul memenuhi persyaratan, karena kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita bidik misi, termasuk penghasilan orang tua Bapak Ibu kalau digabung tidak boleh lebih dari 3 juta. Kemudian rumahnya harus jadi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah pejabat setempat dan banyak persyaratannya. Tapi kalau skala prioritas otomatis saya yakin biasanya memang di bidang 3, bidang 1 maupun bidang 4 itu selalu mengedepankan pertimbangan pengembangan persyarikatan. Hanya saja memang tidak serta-merta hanya itu menjadi pertimbangan pokok. Ya sehingga kalau takut mendaftar, Pak, sehingga wong diajani di sana banyak beasiswa kok masih takut mendaftar, itu saya kira harus tetap kita motivasi bahwa di UMS ini juga memang banyak porsi, banyak beasiswa yang kita sediakan. Ya tadi saya matur yang paling memungkinkan untuk tanpa melalui seleksi ketat seperti ini adalah beasiswa Ahmad Dahlan. Tetapi kalau skala prioritas yang sudah ada termasuk bidik misi itu memang sudah di prosedurnya. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan. Untuk PMB lebih lengkap Bapak Ibu bisa melihat di laman kami pmb.ums.ac.id. Itu insya Allah lengkap. Apabila
apabila masih kurang, Bapak Ibu boleh telepon di WMS atau di Humas. Tentu akan kami berikan layanan yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki. Hanya saja memang Bapak Ibu mohon bantuannya, jangan percaya berbagai penipuan yang mengatasnamakan pimpinan Pak Rektor bahwa bisa menjamin masuk ke fakultas kedokteran atau fakultas yang lain. Semuanya dilakukan secara online, tidak ada waktu untuk bernegosiasi atau bertemu, sehingga memang kemampuan anak itu yang akan menentukan. Kalau toh ada pertimbangan-pertimbangan tertentu karena persyarikatan, itu yang memutuskan hanya pimpinan, dalam hal ini Pak Rektor. Misalnya skor kurang sedikit, itu monggo mengajukan aja ke Pak Rektor seperti tadi ajuan. Itu insya Allah dikabulkan, dan tidaknya itu juga Pak Rektor. Tapi kalau melihat latar belakang dari persyarikatan, ya mudah-mudahan dikabulkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak yang berbahagia. Kita sampai di penghujung acara, dan bisa kita simpulkan bahwa UMS mau tidak mau memang harus bersaing pada level internasional. Dan alhamdulillah kalau tahun 88 ketika saya di sini, ini ada senior saya Mas Zasar, Mas Waspita, di beberapa banyak Mas Bambang, banyak yang hadir hari ini adalah para alumni. Kalau tadi dikatakan bahwa benar bahwa mungkin ada yang menganggur, tapi kita juga harus bangga bahwa banyak juga alumni-alumni UMS yang sudah jadi bupati, jadi pengusaha, bahkan wartawan Sindu itu pamretnya adalah dari FAI UMS. Jadi sebenarnya alumni-alumni kita memang sudah menyebar, tapi benar Bapak, mungkin jaringannya yang kita harus perkuat. Pak, ini juga masukan untuk UMS sendiri, sehingga bagaimana nanti alumni-alumni UMS itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia dan luar negeri, dan itu di bawah koordinasi bidang alumni yang ini memang harus kita perkuat, sehingga anak-anak kita nantinya ke depan yang akan membesarkan UMS adalah para kader-kader Muhammadiyah, putra-putri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, pengumuman yang pertama adalah untuk materi, insya Allah nanti masing-masing perwakilan dari setiap kota, jadi nanti Surakarta, Sragen, Purwodadi, itu kita akan kasih satu flash disk lengkap untuk materi. Jadi biar nggak satu-satu karena tidak memungkinkan. Jadi nanti yang mau setiap Boyolali kita akan kasih satu, Sragen kita kasih satu, Purwodadi kita kasih satu. Yang menginginkan mohon untuk mengopi sendiri, ya, karena kita tidak mungkin kemudian menggandakan sekian. Jadi kita nanti insya Allah besok siang masing-masing kita akan percayakan satu flash disk dengan berisi semua materi yang kita berikan hari ini maupun besok. Yang pertama. Yang kedua, untuk kamar ini ada perubahan sedikit. Kami sudah mencoba tadi untuk di rantai 3, tetapi karena tampias Bapak bocor, jadi kita nggak mungkin, maka kita padatkan semuanya di lantai 2. Untuk ada perubahan sedikit. Untuk B25 sudah saya tempel, cuma ini pengumuman saja. Untuk kamar B25 yaitu Bapak-bapak dari Boyolali, Blora, dan Surakarta. Ini tadi ada perubahan sedikit, ya. Sekali lagi saya ulangi, B25 itu Bapak-bapak dari Boyolali, Blora, dan Surakarta. B26 Bapak-bapak dari Sragen dan Karanganyar. Kemudian B27B itu Bapak-bapak dari Purwodadi, Sukoharjo, dan Klaten. Kami sudah siapkan, tadi sudah kami tambah, insya Allah cukup, ya. Kemudian nanti insya Allah akan disiapkan makan sahur, ya, nanti akan ada petugas. Kalau Bapak-bapak menghendaki, mungkin ada, mudah-mudahan semuanya sehat, nggak ada apa-apa. Ada panitia yang standby 24 jam.